Halo Mati Booster, kembali lagi di channel Mario Angelo. Di hari libur ini kita akan bahas mengenai Marvel Universe kembali, dimana kita mendapat kabar bahwa nanti di Deadpool ketiga yang akan diproduksi oleh Marvel Studios akan melibatkan TVA, yaitu Time Variant Authority, yaitu sebuah organisasi yang harus menjaga timeline di Marvel Universe. Karena katanya Wolverine dan Deadpool akan ditangkap oleh TVA. Loh, kok bisa TVA akan masuk ke Deadpool ketiga ini? Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, atau juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Sebenarnya untuk masalah plotline Deadpool ketiga ini masih menjadi misteri, Pak, ya. Apalagi mereka akan menetapkan Wolverine dari Universe Fox yang akan diperankan oleh Hugh Jackman kembali sebagai peran terakhirnya di Marvel Studios. Dan juga ada kabar yang mengatakan bahwa akan ada TVA yang akan hadir untuk menangkap Deadpool dan Wolverine. Nah, ini akan menjadi pokok utama Deadpool ketiga ini, Pak, ya. Sebenarnya kalau kita analisa kembali ya, untuk TVA ini sebenarnya udah pernah muncul di series Loki, yang dimana kepemimpinannya sekarang sudah berganti. Yang awal yang dipimpin oleh He Who Remains sekarang digantikan oleh varian yang paling berbahaya dari dirinya sendiri, yaitu Kang the Conqueror, yang akan kita lihat sepenuhnya nanti di MCU di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Dengan bergantinya kepemimpinan, maka sekarang TVA sudah nggak lagi fokus lagi untuk menjaga satu garis timeline, melainkan semua timeline Marvel, sehingga sepertinya mereka akan memperluas jangkauan mereka untuk menghentikan aktivitas next event yang dilakukan oleh korban yang ditangkap oleh TVA. Tapi kita nggak tahu nih, apakah TVA masih tetap akan berpegang teguh dengan tugas ya atau enggak, mengingat penguasanya sekarang adalah Kang the Conqueror yang terobsesi dengan melakukan time travel untuk mengubah sejarah agar dia bisa menjadi penakluk yang benar-benar mengerikan di semua timeline. Jadi kalau menurut gue ya, melihat TVA sekarang sepertinya mereka akan tetap menjalankan tugasnya seperti yang kita lihat di Loki season pertama, karena Kang the Conqueror tidak ingin setiap timeline bercabang ini tidak akan dirusak oleh next event yang dilakukan oleh korban, sehingga hanya Kang lah yang bisa melakukannya untuk tujuannya sendiri. Nah, bagaimana dengan Deadpool dan juga Wolverine? Nah, menurut wawancara Hugh Jackman kemarin, dia sudah mengatakan bahwa dia dan Deadpool akan terlibat satu pertarungan besar ketika mereka bertemu. Dan ini juga sudah dilakukan oleh dia dan Ryan Reynolds ketika pengumuman pertama mereka kemarin untuk project Deadpool ketiga, yang sulit suaranya dimatikan oleh editornya agar kita sebagai para fans bisa berteori lebih luas tentang mereka berdua. Kalau kalian fans X-Men pasti tahu lah ya, banyak sekali referensi pertarungan dan kerjasama antara Wolverine dan juga Deadpool. Salah satunya adalah di komik Wolverine and Deadpool issue nomor 104 yang dirilis pada tahun 2004, di mana dalam komik tersebut menceritakan tentang Wolverine dan Deadpool yang memiliki misi untuk menghentikan Mauvais, sang penyihir jahat yang mencuri kekuatan makhluk Wendigo, yaitu sejenis serigala tapi bentuknya humanoid alias bentuk seperti manusia, untuk praktik sihirnya yang berbahaya. Dan juga mereka mungkin akan mengadaptasi dari game Deadpool tahun 2013, di mana Wolverine dan Deadpool akan bekerjasama untuk menghentikan Mr. Sinister yang akan menjadi kiamat bagi para mutant. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana bisa Deadpool dan Wolverine akan ditangkap oleh TVA? Kalau kita kembali flashback ke Deadpool kedua, terdapat di bagian ending di mana dia memakai jam tangan dari Cable untuk mengacaukan semua timeline Marvel dalam sejarah, yang melibatkan dirinya sekaligus yang Reynolds sendiri sebagai pemeran utamanya. Ini sekaligus menandakan bahwa inilah Nexus eventnya. Seperti contoh di film X-Men Origins Wolverine, di mana Wolverine sini akan bertarung dengan Deadpool yang sangat ampas di mata para fans. Dan kita bisa melihat juga di ending Deadpool kedua ketika Deadpool yang asli ini membunuh Deadpool varian ini, ya. Sepertinya ini adalah next event yang terjadi, sehingga kemungkinan inilah yang membuat TVA langsung menangkap Deadpool karena dia sudah mengacaukan sejarah yang seharusnya terjadi. Lalu untuk Wolverine, kita juga sudah mendapatkan kabar bahwa apa yang terjadi di film Logan yang menjadi akhir hidup bagi Logan tidak akan diotak-atik oleh MCU, alias itu merupakan kejadian yang seharusnya terjadi. Jadi kalian para fans gak perlu khawatir lagi Logan akan bangkit dari kematian, karena timeline terjadi Deadpool 3 ini adalah sebelum kematian Logan. Mengingat kalau kita perhatikan
lagi di Logan ini kan timeline ada di tahun 2029. Sedangkan sekarang MCU kalau nggak salah di tahun 2024 atau enggak tahun 2025 Pak ya, setelah blip Thanos selama 5 tahun. Bisa kemungkinan masih ada waktu ya, beberapa tahun untuk Logan bisa hadir di MCU ini. Soalnya banyak banget fan art yang memperlihatkan Deadpool mengunjungi timeline di film Logan, di mana terlihat sini Logan bangkit dari kuburnya dengan cakar adamantiumnya dan Deadpool pembantunya bangkit dari sana. Jadi sepertinya itu nggak terjadi Pak ya. Karena kalau dibuat gitu malah kacau. Jadi kematian Logan yang kita lihat di film terakhirnya ini nggak bikin emosional dong seperti kita lihat di film solonya. Jadi kayak nggak akan diotak-atik sih seperti itu. Oke, balik lagi ke Wolverine. Pada Nexus event yang dialami oleh Wolverine ini, kemungkinan Deadpool akan dapat mengunjungi Wolverine dan mereka akan melakukan sebuah time travel hingga akhirnya jam time travel cable rusak. Lalu mereka terjebak ke Marvel Cinematic Universe alias di Earth 616, di mana mereka akan langsung ditangkap oleh TVA. Jadi untuk sementara ini sudah jelas kalau Deadpool lah yang menjadi tersangka utamanya dan Wolverine terseret ke dalam masalah multiverse tersebut. Tapi gue jamin sih ya pasti bakal seru karena memang chemistry Ryan Reynolds dan juga Hugh Jackman udah terbentuk sejak di film X-Men Origins Wolverine, di mana mereka pernah bekerjasama untuk mencari tahu di mana asal-usul batu meteorit adamantium yang saat itu Logan bersama dengan saudaranya Victor bersatu dengan Task Force X yang dibentuk oleh William Stryker. By the way, yang menurut rewatchnya bisa kalian cek full videonya di deskripsi Pak ya. Dan menurut gua kemungkinan akan ada mutant lain yang hadir di MCU sebagai fan service. Nah, bagaimana bisa mutant hadir sebelum mutant saga dimulai? Mengingat MCU fase 5 sekarang ini dimulainya masih multiverse saga, dan Marvel Studios kemungkinan akan memunculkan mutant saga setelah multiverse saga berakhir setelah Secret Wars ya. Kalau dari menurut teori sotoy gua ya, sepertinya nggak hanya Deadpool dan juga Wolverine aja yang akan ditangkap oleh TVA, melainkan ada beberapa mutant yang akan ditangkap. Karena rasanya nggak lengkap Pak ya kalau cuma Deadpool dan juga Wolverine aja yang akan menjadi sosok utamanya. Ini bisa terjadi karena Nexus event yang dialami oleh banyak mutant di berbagai macam timeline dan juga multiverse Marvel. Lagi-lagi ini masih kemungkinan Pak ya, jadi maklum lah karena memang Marvel Studios lagi membuat naskahnya. Dan karena juga bakal ada pertempuran hebat antara Deadpool dan juga Wolverine dan bakal banyak bloodline di mana-mana. Dan banyak juga yang bertanya apakah salah satu dari mereka berdua ada mati ketika mereka bertarung. Nah, kalau kita lihat mereka berdua, sebenarnya Deadpool dan Wolverine ini punya healing factor masing-masing loh ya, dan mereka berdua nggak bisa mati. Jadi mereka sebenarnya seimbang, cuma beda sifat aja. Yang satunya garang tanpa marah yaitu Wolverine, setelah satunya ini ngelawak mulu tapi nyindir saat sini dengan candaan seksnya. Persamaannya cuma sama-sama brutal aja antara Wolverine dan Deadpool ini Pak, seperti itu. Mengingat juga MCU udah konfirmasi bahwa Deadpool ketiga akan memiliki R-rated karena memang udah menjadi ciri khas Deadpool. Kalau nggak R-rated, waduh malah nggak seru Pak. Kalian komplingnya sendiri juga seperti itu. Jadi hati-hati Pak ya buat para orang tua kalau mau ngajak anak di bawah 10 tahun nonton Deadpool 3 ya. Ini gue kasih warning dulu Pak ya. Ntar kayak masa Deadpool pertama Pak, dimana banyak banget orang tua yang ngajak anaknya, tiba-tiba Deadpool yang pertama aja udah brutal segitu brutalnya sampai ada kasus Deadpool pertama mau di boykot lah. Aduh. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Kalau menurut kalian gimana soal konsep time travel yang akan dilakukan oleh Deadpool dan Wolverine kali ini sehingga mengundang TVA untuk menangkap mereka? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita Pak ya. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan situ kita juga update beberapa konten terbaru kita. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woo!